Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Rifka Sili dari program studi pendidikan sosiologi semester 2 kelas B Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa butir pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini terdapat 3 butir pertanyaan dan kita akan membahas satu persatu secara langsung. Dan tanpa perpanjang kata, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Kita masuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dua pelaku atau antara dua pihak, yaitu seorang guru dan seorang siswa. Di sini perilaku guru adalah membelajarkan siswa dan perilaku siswa adalah belajar. Berkenaan dengan hal tersebut, coba Anda analisis tentang apa itu hakikat dari belajar dan pembelajaran yang sesungguhnya, dan bagaimana posisi seorang guru yang seharusnya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi, kita akan bahas dari bagian pertama, yaitu posisi guru dalam proses pembelajaran. Posisi seorang guru dalam proses pembelajaran, di sini terdapat beberapa aspek yang terkait, yaitu aspek yang pertama, seorang guru berperan sebagai seorang perencana. Artinya, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu. Yang dalam operasional berupa penyusunan program pengajaran dan juga RPP. Program pengajaran di sini meliputi program tahunan, semester, dan juga program harian. Yang kedua yaitu guru berperan sebagai seorang organisator sekaligus sebagai penyelenggara proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang ketiga yaitu seorang motivator atau sebagai seorang penyemangat atau inspirasi kepada para siswa-siswi. Aspek yang berikut yaitu sebagai seorang informan dan juga fasilitator atau sebagai seorang penyampai informasi pembelajaran kepada siswa dan siswi yang ada. Yang berikutnya adalah sebagai seorang evaluator, yaitu seorang guru harus dapat mengamati tingkat keberhasilan siswanya. Dan yang menjadi aspek yang terakhir yaitu berperan sebagai seorang konservator, yaitu seorang guru harus mampu memelihara nilai dan potensi siswa yang menjadi warna tingkat kedewasaan siswa tersebut. Nah, dari sini hakikat dari belajar dan pembelajaran yang sesungguhnya yaitu suatu proses mengatur dan juga mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar anak didik sehingga dapat menumbuhkan dan juga mendorong anak didik melakukan proses belajar mengajar. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana sosok seorang guru yang profesional dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
Jadi, seorang guru yang profesional hendaknya memiliki komponen afeksi yang mencakup karakter yang baik sebagai sikap utama yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Guru yang memiliki afeksi yang baik akan dipandang sebagai sosok yang sempurna dalam bersikap. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ciri, yakni sabar, bijaksana, ulet, rendah hati, beriman, dan juga berakhlak mulia. Seorang guru yang profesional hendaknya mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Karena apabila seorang guru yang mengajar sesuai dengan pendidikannya akan lebih mudah untuk mendidik dan mentransfer pengetahuan kepada murid-muridnya. Selain itu, seorang guru yang profesional terus mengembangkan kapasitas yang dimilikinya, baik dari segi pengetahuan, metode, maupun teknik pengajaran. Yang berikutnya kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan pandangan humanisme dan aspek yang terkait di dalamnya, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, dan juga teori belajar menurut pandangan humanisme. Kita akan bahas dari bagian yang pertama, yaitu teori belajar menurut pandangan humanisme. Teori belajar menurut pandangan humanisme yaitu aplikasi teori humanisme lebih menonjolkan kebebasan sikap atau setiap perilaku yang dimiliki oleh individu, siswa atau siswi dalam memahami materi dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik dan peran seorang guru dalam pembelajaran adalah sebagai seorang fasilitator. Sedangkan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dalam pandangan humanisme perlu juga humanis karena pikiran-pikiran kritis harus bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena humanis ini juga membantu fitriah manusia yang pada dasarnya diciptakan baik. Nah, dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, dalam pandangan humanisme juga menjelaskan bahwa pembelajaran mempunyai peran yang strategis dan penting untuk membantu siswa maupun siswi menjadi individu yang cerdas. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikat
atau yang menjadi keterkaitan dari keberhasilan aplikasi ini adalah seorang siswa merasa senang, bergairah, dan berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola berpikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Demikian pembahasan beberapa butir pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.